Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala, dan siaran kita hari ini dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Tema pagi hari ini kita membahas tentang strategi pembiayaan lingkungan hidup, di mana pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan hidup itu adalah salah satu penekanan rencana pembangunan jangka menengah nasional hingga 2024 nanti. Nah, oleh karena itu juga diperlukan terobosan atau inovasi yang membuka peluang baru, dan terobosan yang kita bahas kali ini merupakan skema pembiayaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Dan manfaatnya tentu saja untuk menerapkan pembangunan yang bijaksana dan berwawasan lingkungan. Kita juga akan membahas seputar transfer anggaran provinsi dan juga transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, di mana skema ini perlu untuk diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan hijau atau kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Nah, seperti apa penjelasan seputar skema pembiayaan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang juga bisa disimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan juga di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Anda juga bisa simak siaran kita pagi hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR, dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi ke telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Dan pagi hari ini saya juga sudah terhubung dengan 3 orang narasumber yang berasal dari The Asia Foundation, Patiro, dan juga dari satu lagi dari Jayapura. Langsung saja kita perkenalkan, ada Bapak Alam Surya Putra dari The Asia Foundation. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi Mbak Ines. Iya. Terima kasih Iya. waktunya. Selamat bergabung di Ruang Publik KBR, Pak Alam. Dan berikutnya juga ada Pak Bejo Untung, Program Manager Patiro. Halo Pak Bejo. Ya, selamat pagi Mbak Ines. Iya, senang sekali sudah hadir di Ruang Publik KBR, Pak Bejo, pagi hari ini. Ya, sama-sama Mbak Ines. Iya, dan juga berikutnya yang terhubung lewat Zoom ada Ibu Naomi Marasian dari Direktur Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Jayapura. Selamat pagi, Ibu Naomi. Iya, Ibu Naomi sepertinya masih di mute ya, videonya ya. Bisa, iya, oke. Ibu Naomi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ines. Iya, Selamat pagi semuanya. iya. Kalau di Jayapura sekarang udah agak siang berarti ya, Bu ya? Iya, udah jam 11 di sini. Iya. Tapi yang jelas pagi hari ini kita membahas seputar tema kita strategi pembiayaan lingkungan hidup. Saya mau ke Pak Bejo Untung dulu yang dari lembaga namanya Patiro. Kita mau kenalan dulu nih Pak Bejo dengan Patiro, dan bisa dijelaskan sedikit tentang Patiro dan apa aja kegiatan yang dilakukan. Silakan Pak. Baik ya, terima kasih Mbak Ines. Selamat pagi juga, saya ingin sapa ke seluruh pendengar Radio KBR 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia. Mungkin terkait dengan Patiro, Patiro itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi Patiro itu singkatan Mbak, Pusat Telaah Informasi dan Regional. Jadi fokus kami itu bekerja untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk di dalamnya bagaimana kita mendorong terjadinya tata kelola anggaran publik juga yang lebih baik. Jadi kalau kami bekerja isunya di 3 fokus area. Yang pertama itu adalah yang tadi yang terkait dengan tata kelola anggaran publik begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan akuntabilitas pelayanan publik. Dan yang ketiga fokus area kami adalah di transparansi. Nah, dalam konteks kita mendorong bagaimana agar pembiayaan lingkungan ini bisa lebih optimal,
Ini dalam rangka kita menjalankan amanat terkait dengan fokus area ini, Mbak, anggaran publik ya. Jadi begitu kira-kira Mbak Ines untuk perkenalan terkait dengan Patironya sendiri. Iya, dan memang kita juga membahas fokusnya hari ini tentang lingkungan hidup ya Pak ya. Nah sebelumnya Pak Bejo bisa dijelaskan dulu ke pendengar kita yang mungkin masih awam gitu ya. Kenapa pembangunan itu juga harus mempertimbangkan aspek ekologi? Nah apa nih kaitannya antara pembangunan dan juga kelestarian ekologi? Iya, jadi begini ya, bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat perkembangannya belakangan ini gitu ya, itu kan ada wacana yang berkembang yang cukup serius di wacana global gitu terkait bagaimana pembangunan yang dijalankan itu harus memperhatikan lingkungan, karena biasanya kan kalau kita bicara pembangunan itu yang orientasikan atau yang didorong itu kan target ekonomi itu, Mbak. Nah, target ekonomi itu biasanya apapun boleh dibilang apa saja bisa dilakukan ya, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang kemudian nantinya akan merusak lingkungan. Nah, kan sekarang kemudian kecenderungannya dunia sudah menyadari bahwa perubahan iklim terjadi gitu ya, kemudian emisi karbon semakin meningkat, suhu dunia juga suhu bumi juga terus meningkat, kemudian komitmen ini kemudian didorong juga oleh negara-negara di dunia yang kemudian dikerucutkan lewat perjanjian Paris, di mana tiap-tiap negara yang tergabung dalam perjanjian itu berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, kemudian menahan laju peningkatan laju suhu bumi. Nah, kita itu di Indonesia itu sudah ikut di Paris Agreement itu dan sudah menandatangani dan sudah diratifikasi melalui undang-undang. Nah, komitmen ini sebenarnya yang perlu didorong oleh pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia sendiri sudah memasukkan komitmen ini dalam rencana pembangunan nasionalnya. Jadi kalau lihat di RPJMN di 2020-2024 itu sudah masuk aspek-aspek lingkungan hidup. Jadi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun itu sudah memperhatikan. Nah, dalam konteks itulah kemudian kami dari kelompok masyarakat sipil ya, termasuk Patiro juga mendorong agar ini diimplementasikan dengan baik ya, artinya sudah ada komitmen, kemudian sudah ada kebijakan, dan ini harus diimplementasikan gitu. Nah, terkait dengan itu kan kemudian bagaimana nih biayanya atau konteks pembiayaannya gitu ya. Nah, dalam konteks pembiayaan ini kami dari Patiro dan juga teman-teman, sebenarnya Patiro itu bersama jaringan masyarakat sipil, Mbak, ada beberapa lembaga juga, ini mendorong agar sumber-sumber daya anggaran yang selama ini ada, baik di anggaran pusat, APBN maupun APBD, bagaimana agar skemanya bisa reformulasi sedemikian rupa agar anggaran itu bisa mensupport pembangunan lingkungan. Nah, kemudian oleh karena itulah kemudian konsep yang ecological fiscal transfer ini, yang EFT, itu coba kita inisiasikan gitu ya, atau kita coba kembangkan, karena sebenarnya kalau kita lihat skema anggaran yang selama ini sudah berjalan juga, misalnya ada dana bantuan keuangan dari provinsi yang setiap tahun itu ditransfer ke kabupaten, itu ada skemanya, tapi di dalam skema itu dia belum ada formula untuk indikasi lingkungan hidup. Jadi indikator lingkungan hidup itu belum ada di pengalokasian bantuan keuangan dari provinsi kabupaten. Nah, dalam konteks ini kemudian kami bersama teman-teman dan juga Biasa Foundation berusaha untuk mendorong agar bagaimana sih ini yang bantuan keuangan ini salah satu indikator, mungkin dikembangkan indikator, jadi yang menerima nanti atau kabupaten yang menerima lebih banyak itu adalah yang kabupaten yang kinerjanya
bagus gitu. Nah, dalam konteks itu kemudian pembangunan lingkungan nanti akan terwujud. Nah, memang awalnya mungkin nanti Pak Alam juga cerita, memang awalnya kita kembangkan di lokal ya dengan transfer anggaran provinsi psikologi. Kemudian juga berkembang menjadi kabupaten yang ke desa. Nah, di tingkat nasionalnya kita juga ingin mendorong agar skema-skema transfer yang dari nasional ke daerah itu juga memperhatikan indikator ekologis gitu. Jadi itu sih Mbak kalau dari kami mungkin sebagai sebagai pemahaman buat pendengar. Oke, Pak. Jadi memang perlu kita menjamin bahwa pembangunan itu tidak cuma kita lihat dari sisi ekonominya, tapi juga dari sisi ekologi untuk kelestarian alam juga ya, Pak. Pembangunan yang tidak merusak dengan eksploitasi alam. Iya. Iya. Ya, dan sekarang saya mau ke Pak Alam Surya Saputra. Wah, ini backgroundnya yang dipakai di video sesuai dengan nama ya Pak ya. Nuansanya alam juga ya Pak ya. Nah, Pak Alam, dari The Asia Foundation, kita mau kenalan juga sama The Asia Foundation. Bisa dijelaskan nih Pak Alam tentang The Asia Foundation itu apa sih? Oke, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar radio KBR di seluruh Nusantara. Jadi Asia Foundation hadir di Indonesia dalam upaya untuk bagaimana memperkuat masyarakat sipil di Indonesia untuk memberikan perbaikan demokrasi dan tata kelola di Indonesia atau yang biasa disebut dengan good governance. Nah, berbagai bidang juga telah kita lakukan bersama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat itu. Misalnya salah satunya adalah di isu lingkungan hidup ini. Jadi memang Asia Foundation bekerja bersama dengan masyarakat sipil yang ada, termasuk dengan Patiro, dengan PT PPMA, dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil di tingkat lokal mulai dari Aceh sampai Papua untuk mempromosikan beberapa upaya untuk memperbaiki tata kelola di tingkat lokal dan upaya untuk mendorong demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dan Asia Foundation sendiri selain di bidang lingkungan hidup juga ada mendorong misalnya untuk inklusi sosial, untuk memperkuat inklusi sosial di Indonesia melalui program peduli misalnya, itu bagaimana bekerja dengan kelompok disabilitas, bagaimana bekerja dengan kelompok perempuan, masyarakat adat, dengan kelompok-kelompok identitas lokal atau agama lokal misalnya, itu juga menjadi bagian dari kerja-kerja yang dilakukan Asia Foundation, termasuk juga mendorong reformasi di bidang ekonomi, di bidang serta hukum. Itu Mbak. Oke, jadi memang bekerja sama juga dengan Patiro ya untuk berbagai hal yang bisa memajukan Indonesia juga nih Pak. Iya. Salah satunya dulu dengan KBR juga sebenarnya. Oh, dulu juga pernah ya dengan KBR ya Pak. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi di program-program berikutnya. Nah, itu pendirian KBR sebenarnya. Oh gitu. Waduh. Ya, dan kita mau ke Ibu Naomi sekarang yang ada di Jayapura, dan Ibu Naomi ini adalah direktur dari Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Jayapura. Bu Naomi, bisa diceritakan apa saja nih PT PPMA, kesibukannya dan kegiatannya? Baik, terima kasih Mbak Ines dan juga para pendengar Radio KBR. PT PPMA itu adalah lembaga perkumpulan terbatas ya untuk pengkajian pemberdayaan masyarakat adat. Nah, PT PPMA memang juga hadir dengan konsennya adalah bagaimana melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian, kemudian penguatan terhadap masyarakat adat sebagai bagian daripada kelompok sosial yang juga secara langsung itu sebenarnya berkaitan dengan sistem penguasaan dan kepemilikan dari sumber daya alam.
termasuk kita bicara aspek keberlanjutan daripada lingkungan. Nah, itu sebenarnya masyarakat adat juga untuk posisinya sebagai bagian yang sebenarnya sangat sekali berkompeten terhadap kelangsungan lingkungan hidup itu sendiri. PT PEMA sudah bekerja kurang lebih 31 tahun ya, dengan ya konsennya di pengorganisasian masyarakat adat, tapi juga kita bicara kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat adat. Nah, dalam proses yang dilakukan oleh PT PEMA, selain mengorganisir atau memperkuat kelompok masyarakat adat, jadi kita tidak hanya bicara masyarakat adat secara dengan pendekatan komunitas yang dilakukan, tapi juga bagaimana menjamin kelangsungan daripada komunitas itu. Oleh sebab itu, kita bicara dalam menjamin aspek lingkungannya, maka masyarakat adat punya peran yang cukup penting sebenarnya di dalam menjaga kelangsungan kehidupan, termasuk di dalamnya itu lingkungan hidup itu sendiri. Iya. Nah, mungkin itu kurang lebih tentang PT PEMA gitu ya. Iya Bu Naomi, jadi memang merangkul masyarakat adat untuk keberlangsungan lingkungan di tempat mereka tinggal ya Bu ya. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita di ruang publik seputar tema kita pagi hari ini, strategi pembiayaan lingkungan hidup. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa lewat telepon bebas pulsa atau juga chat di YouTube kita, dan kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 September, Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Adjalil menginisiasi transformasi digital tata ruang dan pertanahan. Kementerian ATR BPN telah mencanangkan pelayanan hak tanggungan elektronik secara nasional pada 8 Juli 2020 lalu. Melalui hak tanggungan elektronik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pendaftaran hak tanggungan, pelayanan pendaftaran, peralihan hak tanggungan, perubahan, serta pelayanan lainnya dari mana saja dan kapan saja. Nikmati juga layanan digital lain seperti pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan informasi zona nilai tanah. Kedepannya, Kementerian ATR BPN akan memberikan pelayanan dengan sistem elektronik untuk memudahkan masyarakat. Kabar bohong di masa pandemi menjadi penghambat penanganan COVID-19. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Abdul Manan menyebut salah satu cara mencegah kabar bohong adalah mengetahui sumber informasi tersebut. Banyak membaca informasi itu lebih baik mendahulukan akal daripada perasaan. Yang utama lihat kontennya. Jangan terlalu mudah percaya pada sesuatu yang luar biasa. Di saat negara lain yang lebih maju belum menemukan obat, kita kok sudah menemukan obat, itu pasti sesuatu yang tidak mudah percaya lah. Jadi prinsipnya ya pertama lihat siapa yang mengirim, ya cukup kredibel atau tidak. Simak podcast Live in the Time of Corona di kbrprime.id, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Buat kalian yang pengen cari inspirasi sekaligus hiburan, tapi mager kemana-mana, nggak usah khawatir, pantengin aja terus O Entertainment Pagi dan Malam di O Channel. Di O Entertainment Pagi, kalian akan disajikan berbagai macam inspirasi, mulai dari tips menarik sampai rekomendasi tempat nongkrong yang lagi viral, dan pastinya Instagramable banget dong. Terus malamnya, sambil nemenin waktu rebahan kamu, O Channel punya O Entertainment Malam yang memberikan info selebritis dalam maupun luar negeri. Enggak cuma itu loh, ada juga update seputar musik dan film. Jangan lupa catat ya, O Entertainment Pagi dan O Entertainment Malam. Setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 pagi dan jam 5:30 pagi, hanya di O Channel. O Channel, your lifetime destination. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Masih bersama saya Ines Nirmala di Ruang Publik KBR yang pagi hari ini kita membahas tema strategi pembiayaan lingkungan hidup dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Untuk bergabung dengan siaran Ruang Publik KBR, Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 140 3131 atau WhatsApp di
Dan seputar tema kita pagi hari ini membahas seputar pembiayaan lingkungan hidup. Saya mau ke Pak Bejo lagi nih dari Patiro, karena ada sebuah istilah baru nih yang saya dengar, yaitu ecological fiscal transfer. Nah, bisa dijelaskan nih Pak Bejo, apa ini skema ecological fiscal transfer ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ines. Jadi ecological fiscal transfer ini, itu sebenarnya konsep ini sudah secara akademik sudah dikembangkan di global. Mungkin dasawarsa terakhir ini gitu ya. Nah, ini merupakan skema yang digagas untuk bagaimana agar pemerintah di tingkat pusat gitu ya, pemerintah nasional itu dia bisa memberikan transfer fiskalnya atau transfer anggarannya kepada pemerintah di subnasionalnya, daerah gitu ya kalau di Indonesia, itu dengan dengan memperhatikan indikator-indikator lingkungan hidup gitu ya. Nah, kalau dalam wacana yang berkembang itu kan dalam tataran akademiknya itu kenapa ini diusung adalah karena daerah-daerah atau pemerintah di subnasional itu kan banyak yang memiliki sumber daya alam, misalnya hutan yang masih luas gitu, hutan-hutan yang masih luas, dan kalau ini kan mereka punya hutan gitu ya. Jadi kesempatan daerah-daerah untuk mengembangkan ekonominya, misalnya katakanlah membangun infrastruktur jalan maupun infrastruktur ekonomi gitu ya. Itu kan pasti ada yang dikorbankan tuh. Misalnya kalau membangun jalan atau membangun pabrik atau membangun kilang itu kan nanti dia akan nebang pohon. Nah, ini kemudian dari sisi akademik digagas agar gimana nih daerah-daerah yang punya sumber daya alam luas agar dia tidak menebang pohon, tapi dia diberikan anggaran dari pemerintah sebagai pemerintah pusat gitu ya, sebagai kompensasi. Istilahnya adalah untuk mengganti opportunity cost, untuk mengganti biaya kesempatan yang hilang gitu ya, untuk mengembangkan ekonominya gitu. Nah, itu konsep teoretikalnya seperti itu ya Mbak Ines, dan ini sudah diterapkan di beberapa negara, salah duanya Portugal. Tapi memang kalau kita di Indonesia ada juga yang wacana ini juga sudah berkembang, itu mencoba untuk mendorong agar pemerintah kalau di Indonesia kan ada banyak itu tuh skema dana transfer dari pusat ke daerah ya. Itu ada dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus, kemudian ada dana bagi hasil, itu dana-dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Kemudian yang paling baru nih ada dana desa. Nah, termasuk juga ada dana insentif daerah gitu ya. Itu berbagai macam skema dana yang bisa ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, memang ini kemudian di Indonesia ini masih dalam diskusi juga gitu ya, bagaimana skema transfer dari nasional ke daerah itu bisa mempertimbangkan aspek-aspek ekologi itu. Nah, tapi memang dari sisi kebijakan ini masih belum begitu masif diterapkan, meskipun sekarang ini pemerintah pusat sudah tadi yang saya bilang itu sudah menyediakan dana insentif daerah, tapi itu tidak spesifik ke lingkungan, Mbak. Jadi itu ada berbagai macam indikator kinerja, termasuk kinerja anggaran, kinerja pelayanan publik, dan kinerja yang terakhir itu ada kinerja investasi. Nah, kemudian ada tuh satu indikator tentang pengelolaan sampah. Nah, itu sudah dimasukkan ke indikator DID gitu. Nah, tapi itu juga kalau kita lihat porsinya dari indikator-indikator yang lain yang kan itu porsinya masih kecil gitu ya. Nah, kami kemudian menyambut wacana itu, kemudian kami dari
Patiro dan juga jaringan masyarakat sipil, dan juga diskusi dengan teman-teman di Asia Foundation, bagaimana kalau kita kemudian kita juga diskusi juga ya waktu itu dengan teman-teman dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, bagaimana kalau kita coba kembangkan gagasan EFT ini di tingkat lokalnya dulu, gitu, di tingkat lokal. Kemudian akhirnya kita berdiskusi tentang itu, yang kemudian akhirnya jadi TAPE itu, Mbak. Jadi transfer anggaran provinsi berbasis ekologis itu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat skema keuangannya yang di provinsi itu kan ada namanya pos anggaran bantuan keuangan. Nah ini rutin setiap tahun itu disediakan oleh provinsi ke kabupaten. Ini ada bantuan keuangan umum dan ada bantuan keuangan khusus. Nah fungsinya apa sih bantuan keuangan ini? Bantuan keuangan ini adalah anggaran yang disediakan oleh provinsi kabupaten untuk mengisi gap kemampuan ini ya, mengisi gap kemampuan finansial kabupaten gitu. Jadi masih perlu ada beberapa hal yang masih disupport oleh kabupaten. Nah tapi kalau kami lihat selama ini itu pengalokasiannya itu masih kurang ini ya, maksudnya itu kadang masih tidak terukur gitu. Ada kabupaten yang dapat banyak, ada yang masih sedikit gitu. Oke Pak. Nah itu tadi seputar latar belakang dari transfer anggaran secara ekologi ya, dan kita akan membahas lagi lebih lanjut seputar ecological fiscal transfer dan juga skema-skemanya. Tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon dari pendengar kita yang ada di Biak, Papua. Selamat pagi Taufik. Iya, selamat pagi Pak narasumber dengan Ibu wartawan reporter RRI. Iya, Taufik di Biak, Papua. Iya. Di Kelurahan Mandala. Ini saya melaporkan bahwa kami sebagai masyarakat di RT RW 8 itu kami mengalami krisis. Sepertinya bantuan yang di tengah pandemi ini kami menerima di bulan April 2020, tapi kami menerima sembako dengan Taufik, minyak goreng, Taufik bisa untuk tema kita pagi hari ini seputar lingkungan hidup, mungkin ada kondisi di Biak, Papua yang ingin Taufik ceritakan gimana kondisi lingkungan hidupnya? Saya ceritakan bahwa kami dituntut dibayar dengan 5.000, 10.000 itu kebijakan dari RT RW itu. Terus bantuan itu kan dari pemerintah daerah. Terus kami tidak didata dengan sesuai dengan data mereka ke rumah-rumah, tapi mereka datang di tempat umum. Iya. Terima kasih Taufik yang ada di Biak, Papua sudah bergabung di Ruang Publik KBR. Tapi sepertinya mungkin pertanyaannya agak kurang sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, karena kita membahas seputar lingkungan hidup. Tapi tadi Taufik menyampaikan tentang mengkritisi tentang bantuan yang diterima di lingkungannya di masa pandemi ini ya. Terima kasih Taufik sudah bergabung. Tapi kita akan kembali lagi membahas seputar tema kita pagi hari ini, yaitu strategi pembiayaan lingkungan hidup. Jadi tadi sebelumnya sudah kita bahas bersama Pak Bejo Untung dari Patiro tentang ecological fiscal transfer, dan tadi juga sudah diceritakan sedikit tentang skema transfer anggaran provinsi berbasis ekologi oleh Pak Bejo. Nah, bisa dijelaskan lagi nih, mungkin sekarang kita ke Pak Alam ya. Apa sih kemajuan yang diharapkan dengan adanya skema transfer anggaran provinsi ekologi ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar radio KBR dimanapun berada. Ini menarik bahwa satu pendekatan yang digunakan atau didorongkan melalui transfer ekologi, transfer fiskal berbasis ekologi ini adalah mencoba membuat inovasi atau gagasan baru yang bisa menjadi alternatif untuk pendanaan lingkungan hidup di daerah. Jadi ini merupakan inovasi atau gagasan yang didorongkan oleh masyarakat sipil, termasuk di dalamnya adalah Patiro dan PT PPMA ini,
agar daerah-daerah yang tadinya, tadi Mas Bejo sampaikan, yang tadinya agak kesulitan ruang fiskalnya untuk mengelolanya untuk membiayai pengelolaan lingkungan, supaya dapat insentif dari pemerintah di atasnya melalui skema kinerja. Jadi daerah yang tadi kinerjanya baik di dalam pengelolaan lingkungan akan mendapatkan skema bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya, apakah itu kabupaten kepada desa ataupun dari pemerintah provinsi kepada kabupaten. Nah, tentang TAPE ini sejauh ini perkembangannya adalah bahwa sudah ada 4 daerah yang ada 3 daerah yang sudah mengadopsi ini. Pertama adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ini provinsi termuda nih di Indonesia, tetapi dia mau mengadopsi dengan cepat gagasan ini karena gagasan ini dianggap cocok dengan visi misinya Pak Gubernur dan cocok dengan situasi lingkungan hidup yang tantangannya juga semakin besar. Jadi pemerintah Provinsi Kaltara telah mengembangkan skema transfer anggaran berbasis ekologi dari provinsi kepada kabupaten kota. Iya. Jadi itu yang disebut dengan TAPE tadi. Iya, Pak. Nah, oke. Ya, karena sekarang sudah waktunya untuk jeda, nanti penjelasannya bisa kita dengarkan lagi di sesi berikutnya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 140 3131. Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah yang satu ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN berhasil membuktikan kinerjanya dengan meraih 3 penghargaan dari Kementerian Keuangan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring Selasa 22 September 2020. 3 penghargaan tersebut adalah laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, penghargaan pengelolaan barang milik negara untuk kategori kualitas pelaporan BMN, serta peer collaboration melalui pelaksanaan percepatan sertifikasi BMN berupa tanah. Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti telah terjadi perubahan signifikan dalam organisasi seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR, Agus Yulian. Bisa kebayang gak sih kalau semisal kita diberi kesempatan nih buat kembali ke masa lalu dan bertemu diri kita sendiri? Apa yang ingin kamu sampaikan? Bukan lewat mesin waktu, tapi dengan surat. Riri Bogar, influencer body positivity dan founder komunitas Extra L Indonesia, menuliskan pesan buat dirinya yang lalu. Pesan untuk belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Jessica Mila membacakan surat Riri Bogar kepada diriku yang lalu. Gak mudah menjadi seorang perempuan yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di luar sana. Entah kesepakatan itu siapa yang bikin, kita yang dianggap gak memenuhi standar itu seolah-olah patut menerima komentar negatif. Kurusin tuh badan biar cepet dapet jodoh, luluran lah biar putih, kulit udah kayak arang, gimana badan gak mau kayak King Kong, makannya nambah. Lengkapnya bisa Anda dengarkan dalam original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime. Dengarkan gratis hanya di Spotify. Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara. Lo salah. Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah Debat Sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok. Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation.
Ya, Ruang Publik KBR membahas tema seputar strategi pembiayaan lingkungan hidup. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga 3 orang narasumber kita yang terhubung lewat Zoom. Ada Bapak Alam Surya Saputra dari The Asia Foundation, Bapak Bejo Untung, Program Manajer Patiro, dan juga Ibu Naomi Marasian, Direktur Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Jayapura. Di sesi sebelumnya kita sudah membicarakan seputar transfer anggaran dan skema yang diperkenalkan. Ada yang namanya transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Tadi Pak Alam juga sudah memberikan contohnya, salah satunya adalah di provinsi termuda di Indonesia, yaitu di Kalimantan Utara. Tapi sekarang karena ada Ibu Naomi di sini, saya mau tahu bagaimana seputar transfer anggaran provinsi di daerah Jayapura ini. Nah, Ibu Naomi, bisa diceritakan seputar skema transfer anggaran ini yang sudah diadopsi di Papua juga. Apa yang sudah dilakukan setelah adanya transfer anggaran ini? Silakan Bu Naomi. Ya, Ibu Naomi sepertinya Papua. Iya. Ya, silakan Ibu Naomi, suaranya sudah terdengar. Iya, sudah terdengar sekarang suaranya. Ya. Ya, kalau di Papua mungkin kita baru coba memulainya di Kabupaten Jayapura. Nah, jadi skema yang digunakan itu TAKE ya, atau transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau lingkungan itu. Nah, mungkin di Jayapura itu kita baru, inisiatif itu baru mulai didorong tahun 2019. Nah, itu kemudian ya menggunakan indikator, yaitu terkait dengan alokasi anggaran itu. Untuk alokasi dasarnya itu kan ya 80%, kemudian untuk proporsionalnya 10%. Untuk afirmasinya, karena Papua spesifik ya, karena ada kebijakan afirmasinya, maka itu ada 3% untuk kebijakan alokasi kebijakan afirmasinya. Kemudian juga merujuk kepada kinerja atau alokasi berbasis kinerja itu kurang lebih 1%. Nah, itu skema yang digunakan itu untuk TAKE-nya itu langsung merujuk juga dengan skema ADD atau alokasi dana kampung, yang memang dia menggunakan skema perencanaan kampungnya. Nah, itu yang dilakukan oleh pengalaman kita dengan Kabupaten Jayapura. Nah, secara khusus untuk TAKE ini, nah itu kurang lebih dengan kalau kita melihat kepada Kemendes 2015-2018 itu kan ada kurang lebih ada 31 indikator terkait dengan IDM ya, termasuk di dalamnya juga kan kita coba memasukkan seperti dijelaskan oleh Pak Alam dengan Pak Bejo. Nah, itu termasuk indikator ekologinya itu juga masuk di dalam kebijakan ini gitu. Jadi kemudian itu ditetapkan melalui peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019. Nah, jadi kalau kita melihat di Kabupaten Jayapura itu kurang lebih kalau terdiri dari 19 distrik dan juga 139 kampung, dan kemudian ada 5 kelurahan yang kemudian dalam skema sebelumnya itu kan menggunakan pemerataannya. Nah, tapi kemudian di 2019 itu coba didorong kepada skema alokasi anggaran berbasis kepada kinerja, sehingga aspek-aspek penting terkait dengan tingkat kemiskinan, kampung-kampung yang dianggap perkembangannya itu masih di bawah standar. Nah, itu kemudian diberikan juga pembobotan terhadap kampung-kampung itu, termasuk juga aspek tingkat geografisnya. Nah, itu kemudian juga termasuk dengan aspek ekologinya juga gitu. Iya. Ini tuh. Oke. Iya, itu dia apa yang sudah dilakukan dengan adanya transfer anggaran berbasis ekologi itu ya yang ada di Papua. Nah, kita juga akan membacakan beberapa komentar dari pendengar kita yang sudah bergabung lewat live chat YouTube. Ada Romdiah
Dewanti, selamat pagi katanya Diah Patiro. Ada Ramlan Nugraha, menarik sekali pembahasannya. Kita perlu strategi untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian ada Makfur, materinya pas dengan kondisi yang ada di Rembang katanya. Terus juga ada pertanyaan berikutnya dari Mona. Adakah sanksi yang diberikan kepada penyelenggara di daerah yang tidak menerapkan TAPE dan TAKE di daerahnya? Kemudian ada juga Fitria Muslih yang mau bertanya ke Ibu Naomi, untuk penerapan TAPE di Jayapura, apakah sudah ada dampak positifnya bagi kelestarian lingkungan di Jayapura? Oke, boleh deh, silahkan dijawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar kita. Pak Alam atau Pak Bejo, silahkan. Pak Alam dulu kali, Bu. Iya, boleh Pak Alam. Boleh nih Pak, diberi tanggapan. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada penyelenggara di daerah yang tidak menerapkan TAPE atau TAKE di daerahnya? Kalau penerapan TAPE dan TAKE ini kan masih voluntary ya sifatnya. Ini bukan mandatori karena belum menjadi kebijakan pemerintah secara nasional begitu. Karena sebagai inovasi ini masih sifatnya ya tadi voluntary bagi kabupaten atau bagi provinsi yang berminat untuk mengembangkan skema ini. Jadi belum ada sanksi karena memang sifatnya itu. Tetapi yang kaitan dengan sanksi sebenarnya pendekatan dari skema ini adalah pendekatan kinerja. Karena pendekatan kinerja mestinya daerah yang tidak mengelola lingkungan hidupnya dengan baik pasti kinerjanya rendah. Kalau kinerjanya rendah, mestinya dia dapat sanksinya adalah fiskalnya dia atau bantuan keuangan dia juga rendah, begitu. Jadi pendekatan yang dipakai selama ini kan pemerintah bahwa daerah itu bagus pengelolaannya ataukah tidak, kan seringkali tidak melihat itu. Nah, pendekatan ini adalah untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah di dalam mengelola lingkungannya. Jadi bagi daerah-daerah yang kurang perform, tentunya sanksinya adalah transfer keuangannya juga kecil, begitu, atau mungkin tidak dapat sama sekali, begitu. Itu sih. Oke. Pak Bejo mungkin mau menambahkan? Ya, menambahkan sedikit saja terkait dengan tadi dampak yang termasuk juga sanksi itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal lingkungan hidup, mungkin ini juga bisa menjadi perhatian juga ya. Itu kan kalau kita baca konteks pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, itu kalau kita baca di undang-undangnya itu kan urusan lingkungan hidup itu menjadi bukan urusan wajib ya, malah menjadi urusan pilihan. Nah, ini yang kemudian mungkin dalam mindset teman-teman pemerintah daerah, kadang pembangunan atau pekerjaan lingkungan hidup ini tidak menjadi prioritas gitu, Pak. Padahal kan kalau kita lihat komitmennya secara nasional ini kan sudah di mainstreaming gitu ya. Nah, mungkin inovasi yang kita kembangkan ini bisa mendorong ke arah itu, sehingga nanti diharapkan lingkungan hidup ini meskipun tidak menjadi urusan yang wajib, tapi bisa diprioritaskan karena dari sisi skema penganggarannya sudah kita dorong untuk pengalokasian untuk lingkungan hidup melalui skema transfer anggaran. Iya, oke. Nah, sekarang ke Ibu Naomi. Sudah ada pertanyaan Ibu yang menanyakan tentang dampak positifnya bagi kelestarian lingkungan di Jayapura setelah adanya skema transfer anggaran berbasis ekologi ini. Seperti apa, Bu? Ya, Ibu Naomi mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan dulu, Bu. Baik, terima kasih. Saya pikir mungkin seperti tadi disampaikan bahwa ini kan inovasi yang sebenarnya menjadi inisiatif yang sedang coba didorong oleh teman-teman, dan saya pikir aspek yang mungkin kalau kita bicara yang bisa kita lihat, saya pikir mungkin inisiatif ini kemudian juga
coba dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Secara khusus seperti tadi saya sampaikan bahwa ada Perbup, peraturan bupati yang sudah dikeluarkan tahun 2019, ya peraturan bupati nomor 11 tahun 2019. Saya pikir mungkin itu aspek pertama karena kita melihat ini poin yang penting adalah bagaimana itu kemudian ada regulasinya gitu. Sementara di dalam implementasinya kalau kita melihat inisiatif ini sudah mulai dilakukan dari 2019, ya saya melihat memang kemajuannya mungkin belum signifikan ya, tapi paling tidak inisiatif untuk kemudian kembali menjaga lingkungan, kemudian bagaimana mempertahankan lingkungan hidup itu, saya pikir itu sudah mulai coba dilakukan dalam implementasi kebijakan di daerah itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Tapi komitmen itu saya pikir skema ini kemudian sudah dipakai oleh pemerintah daerah secara khusus untuk tahun 2020 itu masih tetap menggunakan rujukan kebijakan 2019 sebagai indikator-indikator penting itu. Mungkin itu. Ya, oke, terima kasih Ibu Naomi, dan juga untuk pendengar Anda masih ditunggu untuk memberikan komentar atau bergabung juga lewat live streaming YouTube kita di channel Berita KBR, dan kita akan jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 September, Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Adjalil menginisiasi transformasi digital tata ruang dan pertanahan. Kementerian ATR BPN telah mencanangkan pelayanan hak tanggungan elektronik secara nasional pada 8 Juli 2020 lalu. Melalui hak tanggungan elektronik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pendaftaran hak tanggungan, pelayanan pendaftaran, peralihan hak tanggungan, perubahan, serta pelayanan lainnya dari mana saja dan kapan saja. Nikmati juga layanan digital lain seperti pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah, dan informasi zona nilai tanah. Kedepannya, Kementerian ATR BPN akan memberikan pelayanan dengan sistem elektronik untuk memudahkan masyarakat. Bisa kebayang nggak sih kalau semisal kita diberi kesempatan nih buat kembali ke masa lalu dan bertemu diri kita sendiri? Apa yang ingin kamu sampaikan? Bukan lewat mesin waktu, tapi dengan surat. Riri Bogar, influencer body positivity dan founder komunitas Extra L Indonesia, menuliskan pesan buat dirinya yang lalu. Pesan untuk belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Jessica Mila membacakan surat Riri Bogar kepada diriku yang lalu. Gak mudah menjadi seorang perempuan yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di luar sana. Entah kesepakatan itu siapa yang bikin, kita yang dianggap gak memenuhi standar itu seolah-olah patut menerima komentar negatif. Kurusin tuh badan biar cepet dapet jodoh, luluran lah biar putih, kulit udah kayak arang, gimana badan gak mau kayak King Kong, makannya nambah. Lengkapnya bisa Anda dengarkan dalam original podcast Spotify Dear Dearest yang diproduksi KBR Prime. Dengarkan gratis hanya di Spotify. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN berhasil membuktikan kinerjanya dengan meraih 3 penghargaan dari Kementerian Keuangan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring Selasa 22 September 2020. 3 penghargaan tersebut adalah laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, penghargaan pengelolaan barang milik negara untuk kategori kualitas pelaporan BMN, serta peer collaboration melalui pelaksanaan percepatan sertifikasi BMN berupa tanah. Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti telah terjadi perubahan signifikan dalam organisasi seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR, Agus Yulian. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation.
Kita masih membahas seputar strategi pembiayaan lingkungan hidup. Masih bersama saya Ines Nirmala di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation. Sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir dari siaran kita dan juga masih bersama dengan narasumber yang tergabung lewat Zoom, yaitu Bapak Bejo Untung, Program Manager Patiro, kemudian Bapak Alam Surya Putra dari The Asia Foundation, dan Ibu Naomi Marasian, Direktur Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Jayapura. Nah, ini juga banyak pendengar kita yang bergabung lewat live chat di YouTube dan saya mau membacakan satu pertanyaan lagi dari Ganda Putra. Apakah ada pengawasan pelaksanaan TAPE dan TAKE? Patiro dan Asia Foundation ikut terlibat. Jika iya, seperti apa? Silakan Pak Alam. Oke, terima kasih. Ya, pengawasan terkait dengan TAPE dan TAKE ini dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil yang ada di daerah masing-masing, termasuk ketika kemarin kami juga terlibat bagaimana implementasi TAPE di Kalimantan Utara, yaitu untuk mengetahui sejauh mana daerah-daerah ini memiliki kinerja yang baik di dalam pengelolaannya. Jadi ada set pertanyaan atau data yang dikumpulkan dari masing-masing kabupaten kota itu untuk dinilai pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapeda. Dari penilaian-penilaian itulah kemudian keluarlah angka atau indeksnya per masing-masing kabupaten kota itu. Dari indeks itulah, dari angka-angka itulah yang kemudian disimulasikan dengan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah. Dari situ kemudian harapannya akhir September ini mereka kabupaten kota sudah menerima bantuan dana pengelolaan untuk lingkungan hidup ini berdasarkan kinerja kabupaten kota yang dihasilkan di tahun kemarin. Yeah. Itu. Jadi pengawasannya juga di. Nah, nanti pengawasan untuk implementasi penggunaan dananya sendiri itu belum bisa kita lihat sekarang karena baru diimplementasikan di tahun ini. Jadi mungkin di tahun depan ini kita bisa lihat bagaimana implementasi penggunaan dana oleh kabupaten kota itu tersendiri. Nah, untuk yang kabupaten, di level kabupaten mungkin Bu Naomi bisa cerita bagaimana pengawasan yang dilakukan di Jayapura. Iya, Bu Naomi silakan, bagaimana pengawasan pelaksanaannya? Ya, Ibu Naomi, ya mikrofonnya sudah on ya. Sebenarnya ya, mungkin terkait dengan pengawasannya, sebenarnya kita karena di dalam untuk TAKE ini sebenarnya secara karena menggunakan skemanya ADK, alokasi dana kampung atau alokasi dana dari kabupaten untuk kampung. Nah, sehingga memang prosesnya sebenarnya lebih kepada dinas terkait ya, yaitu DPMPK. Nah, sehingga di dalam implementasinya sebenarnya untuk tahun 2019 itu paling tidak itu menggunakan standar yang memang sudah ditetapkan dalam pembagian pembagian alokasi sesuai dengan Perbup nomor 11 itu tahun 2019. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai implementasinya gitu untuk alokasi dananya. Sementara di 2020 itu sebenarnya terakhir dalam komunikasi itu bahwa memang yang masih tetap yang digunakan adalah merujuk kepada Perbup itu 2019 itu. Namun karena situasi pandemi itu ada perubahan dalam skema alokasi dana itu. Karena sebagian dana itu kemudian dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat pangan bagi masyarakat di setiap kampung dengan melakukan pembiayaan dari baik itu dari dana alokasi dana kampung secara khusus itu kurang lebih 100 juta, kemudian juga ada dana dari kabupaten yang diturunkan langsung ke kampung untuk memperkuat
pangan lokal bagi kampung-kampung di Kabupaten Jayapura. Nah, itu juga 100 juta gitu. Jadi memang ada perubahan sesuai dengan kondisi terkini gitu. Iya, Mungkin, betul Bu. Ya, jadi dilakukan anggarannya juga melihat kondisi yang berlangsung sekarang ini ya Bu ya. Nah, kita kan sudah memperoleh pengetahuan seputar transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau TAPE dan juga transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE. Nah, Pak Bejo, seputar TAPE dan TAKE ini, apakah ada target ke depannya seperti apa dan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dari Patiro? Ya, Pak Bejo mungkin mikrofonnya bisa on dulu, Pak. Ya, baik. Kedepannya sih yang kami harapkan penerapan TAPE dan TAKE ini bisa diterapkan secara masif ya. Nah, diskusinya sekarang ini juga kami sedang mendiskusikan di tidak kurang dari 11 provinsi sedang kita diskusikan konsep TAPE. Kemudian di 24 kabupaten lebih juga kita sudah diskusikan konsep TAKE ini. Dan kalau kami lihat itu sambutannya sangat luar biasa ya teman-teman di provinsi maupun di kabupaten itu. Nah, kami sebenarnya mengharapkan agar konsep ini didukung secara ditingkatkan oleh pemerintah pusatnya, Pak ya. Karena kan ini terkait dengan bagaimana daerah mengelola anggarannya. Saya kira nanti kami juga perlu berdiskusi dengan teman-teman di Kemendagri terkait bagaimana nanti mendorong agar dalam pengelolaan anggaran ini, kan Kemendagri setiap tahun dia mengeluarkan terkait dengan penyusunan APBD. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan ke situ dan ke depannya sih selain itu juga kita ingin mendorong agar skema ini juga bisa diterapkan di tingkat nasional. Skema-skema dana transfer yang sudah ada maupun skema yang baru sehingga nanti kalau nasional sudah menerapkan ini teman-teman di daerah itu juga akan semakin lebih termotivasi. Iya. Karena bisa jadi nanti indikator yang dikembangkan di nasional itu memperhatikan indikator juga teman-teman daerah yang sudah menerapkan TAPE dan TAKE ini. Iya. Nah, jadi itu Mbak Ines dan pendengar semua. Iya, oke. Kalau ke Pak Alam dari The Asia Foundation, seperti apa harapan ke depannya setelah adanya skema transfer anggaran ekologi ini, Pak? Ya, harapannya tadi kan kalau di instrumen di daerah sudah terjadi begitu ya, sudah diadopsi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Harapannya memang yang di nasional ini yang harus juga mulai menyiapkan skema itu agar daerah-daerah atau skemanya bisa nyambung dan daerah-daerah juga berlomba berdasarkan kinerja yang ada di masing-masing daerah. Jadi ini sejalan dengan yang dilakukan agenda yang didorongkan oleh teman-teman masyarakat sipil yang ada di sini termasuk Patiro dan PT PPMA, bagaimana nasional juga menyiapkan di tingkat daerah sendiri ini bagaimana memperluas adopsi yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah yang sudah menjalankan itu untuk diterapkan juga di provinsi atau di kabupaten atau mungkin juga kota supaya gerakannya menjadi lebih baik lagi. Iya. Itu sih. Iya, Pak Alam. Dan ke Ibu Naomi, singkat saja Bu Naomi, apa pesan ataupun harapan ke depannya seputar strategi pembiayaan lingkungan hidup ini, Bu Naomi? Ya, baik. Saya pikir mungkin juga penting. Saya pikir skema TAKE, TAPE dan juga TANE. Saya pikir itu sebenarnya penting untuk didorong secara maksimal baik itu di tingkat pusat, provinsi dan juga kabupaten dalam proses implementasinya sehingga basis di dalam skema yang transfer anggaran ini kemudian itu karena kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat adat itu ada di daerah pinggiran hutan atau di dalam hutan. Yeah. Nah, sehingga penting sekali kebijakan ini dikonkretkan juga di dalam skema pembagian ruang yang jelas, baik itu di provinsi dan juga kabupaten, sehingga kita bisa mendorong tahapan ini sehingga dari sisi tadi soal
alokasi dana atau transfer dana berbasis kinerja itu kemudian itu menjadi sebuah indikator yang bisa digunakan secara menyeluruh gitu, baik dari nasional, provinsi dan juga di kabupaten gitu. Oke, Ibu. Mungkin sedikit tambahan, apalagi kan kita lihat untuk Papua ini kan sebenarnya juga ada kebijakan untuk tetap mempertahankan hutan ya. Iya, Ibu. Di Papua itu 75%, tapi kalau tidak diimbangi dengan kebijakan insentifnya, saya pikir itu juga sama aja, kita akan tidak jelas gitu. Iya. Itu penting. Baik, Bu. Karena waktu yang terbatas, kita perlu akhiri dulu perbincangannya sampai di sini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih buat Pak Bejo, Pak Alam, dan juga Ibu Naomi. Terima kasih juga untuk pendengar kita. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam.